Jadi di sini saya akan memberitahukan ke kalian semua isi aplikasi yang ada di smartphone saya, serta aktivitas yang saya lakukan selama menggunakan smartphone Android. Oke, kita mulai dari menu yang ada di halaman pertama. Seperti yang teman-teman lihat, saya tidak menempatkan banyak aplikasi di halaman pertama ini. Selain agar tampilannya bisa sedikit lebih menarik, dengan lebih banyak memperlihatkan tampilan wallpapernya, aplikasi yang saya tempatkan di bagian ini memang hanya beberapa aplikasi yang paling sering saya gunakan. Salah satunya yaitu aplikasi YouTube Studio. Sebagian besar dari teman-teman pasti sudah tahu dengan aplikasi ini. Apalagi bagi teman-teman sesama YouTuber. YouTube Studio adalah aplikasi untuk para kreator YouTube untuk mengelola channel YouTube mereka. Dan sebagai seorang content creator, tentu saja aplikasi ini sangat berguna buat saya. Maka dari itu, saya menempatkan aplikasi ini di halaman pertama. Selanjutnya di sini saya juga menempatkan beberapa game favorit yang saya satukan dalam satu folder. Dan salah satu yang paling sering saya mainkan yaitu tentu saja Mobile Legends. Meskipun sebenarnya bisa dibilang saya tidak begitu pro dalam game Mobile Legends ini. Dan saat ini saya masih berkutit di rank epic sampai dengan legend. Jadi buat teman-teman yang mau main bareng, tulis komentar kalian di bawah disertai ID Mobile Legends kalian. Nanti saya akan coba untuk mengundang teman-teman ke grup mabar Anca Senior Team. Oke, sedangkan untuk game yang lain, saya hanya memainkannya sekali-kali ketika ada waktu luang. Dan game-game yang saya miliki merupakan game yang cukup seru menurut saya. Jadi jika teman-teman ingin saya mereview game tersebut, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan untuk aplikasi media sosial yang saya tempatkan di bagian ini seperti Facebook, WhatsApp, dan Messenger, tentu teman-teman sudah tahu mengapa saya menempatkan aplikasi tersebut di halaman pertama. Tentu saja agar lebih mudah untuk terhubung ke teman-teman dan kerabat serta keluarga. Saya juga tidak lupa dengan aplikasi TubeBuddy pada bagian ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat berguna untuk mengembangkan channel YouTube kita. Selain digunakan untuk melakukan riset SEO, TubeBuddy juga memungkinkan kita untuk melihat peringkat video yang kita upload di YouTube. Untuk aplikasi baca berita, saya memilih detik.com untuk memenuhi kebutuhan saya akan informasi-informasi olahraga dan teknologi. Dan aplikasi-aplikasi lain yang paling sering saya gunakan yaitu kalkulator, album atau galeri, kemudian tombol panggilan dan pesan. Lalu ada juga Play Store dan browser untuk kebutuhan browsing serta aplikasi kamera yang tentu saja wajib saya tempatkan di halaman pertama. Karena terkadang saya menemukan beberapa momen yang menarik untuk mengambil foto maupun video. Tentu akan sangat merepotkan jika aplikasi kamera tidak ada di halaman pertama beranda saya. Intinya pada menu halaman pertama ini saya menempatkan semua aplikasi yang paling penting dan paling sering saya buka setiap saatnya. Kemudian kita geser ke halaman selanjutnya. Nah, di bagian ini juga terdapat banyak sekali aplikasi penting yang sering saya gunakan, contohnya Instagram dan Zoom. Dan saya tidak akan menjelaskannya terlalu panjang. Mulai dari baris pertama di sini ada aplikasi Duo yang saya sering gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat. Lalu ada Gmail. Gmail ini juga sangat penting buat saya karena ketika kita memiliki banyak akun-akun penting, semua informasi-informasi penting yang masuk kita bisa cek di dalam Gmail ini. Selanjutnya di sini ada aplikasi TikTok dan Instagram. Meskipun saya suka bermain TikTok dan Instagram, tapi kedua aplikasi ini tidak terlalu sering saya gunakan. Saya cenderung lebih aktif di Facebook ketimbang di Instagram. Mungkin karena follower saya masih sedikit kali ya. Tapi kedepannya saya akan coba untuk mulai aktif di akun Instagram saya. Jadi jangan lupa ya untuk follow IG saya @anca.senia. Kalian bisa lihat di bawah sini. Kemudian ada aplikasi foto dari Google. Lalu ada juga aplikasi Zoom. Dan ada juga aplikasi dompet Bitcoin. Nah, dompet Bitcoin dari Indodax ini juga merupakan aplikasi wajib buat saya. Karena saya menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan semua hasil trading dan mining saya. Oke, selanjutnya ada aplikasi Mappertamina dan Link Aja yang sering saya gunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik, khususnya ketika saya membeli bahan bakar di SPBU dengan metode pembayaran melalui Mappertamina dan Link Aja. Lalu selanjutnya ada aplikasi Mola TV, karena di sini saya bisa menonton pertandingan sepak bola khususnya Liga Inggris melalui aplikasi Mola TV. Tentu saja kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, di sini saya juga memiliki 4 aplikasi belanja online, yaitu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
Ketika saya mencari suatu barang di aplikasi jual beli, tentu saja saya akan menggunakan keempat aplikasi tersebut untuk melihat perbandingan harganya. Selanjutnya ada aplikasi prakerja. Sebenarnya aplikasi ini saya install untuk tujuan konten, tapi berhubung karena sebelumnya ada sedikit masalah pada kartu keluarga, jadi saya gagal untuk membuat konten tentang prakerjanya. Oke, berikutnya ada aplikasi pengelola file. Aplikasi ini juga sebenarnya adalah salah satu aplikasi penting, karena semua file tersembunyi yang tidak ditampilkan di galeri kita bisa ditemukan dan bisa kita kelola di aplikasi pengelola file ini. Selanjutnya ada 5 aplikasi editing yang saya gunakan dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada PixArt. Saya menggunakan aplikasi ini untuk editing gambar. Kemudian untuk teks saya menggunakan text effect. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi Thumbnail Maker untuk membuat thumbnail pada video yang saya upload di YouTube. Sedangkan aplikasi Pixellab saya gunakan untuk membuat logo melalui HP Android. Kemudian aplikasi editing yang terakhir yaitu KineMaster. Pada awal-awal nge-YouTube, saya rutin menggunakan aplikasi ini untuk mengedit video yang akan saya upload ke YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu, saat ini saya lebih sering mengedit video saya menggunakan PC melalui aplikasi Adobe Premiere Pro. Selanjutnya ada aplikasi ShareMe. Saya menggunakan aplikasi ini untuk berbagi file ke perangkat lain. Selanjutnya ada aplikasi MyTelkomsel dan MyXL. Lalu ada aplikasi Mi Home yang saya gunakan untuk menghubungkan kamera media saya ke smartphone ini. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Audiovision untuk edit efek-efek audio. Lalu ada aplikasi terjemahan juga dari Google. Karena memang saya kurang mengerti dengan bahasa Inggris, jadi saya terkadang harus menggunakan aplikasi ini jika ingin menerjemahkan suatu bahasa. Nah, di sini saya juga memiliki aplikasi pengelola halaman Facebook. Seperti yang teman-teman lihat, selain YouTube, saya juga memiliki halaman Facebook untuk membagikan konten-konten yang saya buat. Meskipun tidak seramai di YouTube, tapi saya juga berusaha agar bisa berbagi tutorial-tutorial bermanfaat melalui halaman Facebook. Kemudian yang terakhir, ada aplikasi kontributor Shootershoot dan aplikasi Shootershoot itu sendiri. Kedua aplikasi ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi dolar buat kita melalui gambar maupun foto yang kita upload. Meskipun sebenarnya saya juga baru memulainya, tapi dari banyak review yang saya lihat, aplikasi ini cukup populer dan terbukti membayar. Nah, untuk halaman berikutnya, kebanyakan di sini hanya ada aplikasi-aplikasi bawaan dari smartphone ini dan jarang sekali saya buka, seperti isi share, tips, video, catatan, kunci, tema, cuaca, Vivo App Store, dan browser bawaan. Bahkan aplikasi musik pun jarang saya gunakan, karena saya juga tidak pernah mendengarkan musik melalui perangkat smartphone. Dan untuk aplikasi iManager, aplikasi ini masih sering saya gunakan setiap minggunya untuk membersihkan sampah dan memindai virus yang ada di smartphone ini. Begitu pula dengan aplikasi Google Maps yang terkadang saya gunakan sebagai petunjuk arah. Sisanya hanyalah aplikasi-aplikasi yang jarang sekali saya gunakan, bahkan tidak pernah sama sekali, kecuali saya membutuhkannya, seperti aplikasi Converter. Sedangkan untuk aplikasi kalender, saya bisa melihat tanggal hari ini hanya dengan melihat beranda depan saja. Jadi saya tidak perlu membuka aplikasi kalendernya. Dan untuk menu pengaturan, sebenarnya kita bisa mengaksesnya melalui pintasan. Jadi cukup simpel tanpa harus membuka aplikasinya langsung. Untuk halaman terakhir, sisanya hanya ada aplikasi-aplikasi yang hanya saya gunakan untuk konten-konten yang saya buat. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan komentar kalian di bawah. Oke, jadi itu tadi aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone yang saya gunakan. Dan saya juga ingin berterima kasih buat teman-teman yang udah bertanya dan memberi saran agar membuat konten seperti ini. Tujuan saya membuat video ini semata-mata agar bisa lebih mengenalkan lagi diri saya ke teman-teman semua. Dan semoga video ini bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan videonya. Dan buat yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton and see you in the next time.